Halo, Assalamualaikum. Miss Lina ingin sharing tentang judgment. Judgment atau kalau diterjemahkan itu penghakiman ya. Jadi dia kata yang lebih kuat dari penilaian. Kenapa Miss Lina ingin sharing tentang ini? Karena Miss Lina menyadari kalau Miss Lina tuh masih punya sifat judgmental yang cukup kuat pada diri sendiri. Kan kalau misalnya kamu diem gitu, kamu menyadari ya apa suara-suara pikiran kamu. Kayak misalnya gini, Miss Lina nulis sesuatu ya. Misalnya kemarin Miss Lina nulis di blog tentang majelis ilmu. Nanti Miss Lina share di kolom komen ya tulisannya. Terus kayak ada suara di dalam diri, suara pikiran yang bilang, kamu tuh so alim banget sih, gitu. Kayak gitu. Atau misalkan kayak Miss Lina tuh berusaha kontennya itu tentang Islam ya, karena kan Miss Lina juga lagi belajar. Itu ada tuh suara gitu. Atau kayak pikiran, nanti pahala kamu hilang semua loh, kamu nulis, kamu ikut ke kajian gitu. Nah, kan sebagai manusia ya, kita tahu hati kita mungkin bisa gampang berubah-ubah ya. Cuman Allah kan lihat niatnya ya. Dan kalau misalnya ambil pendekatannya kayak ya Allah tahu siapa yang niat di dalam diri ya. Meski kadang nggak bisa dibohongin, misalnya kayak nulis blog kita lihat berapa yang baca gitu kan. Terus kalau misalnya di like itu kan juga ada rasa senang tersendiri ya, itu yang nggak bisa dihindari, tinggal gimana lurusin niatnya ya. Nah, Misalnya kan juga pernah bikin video ya tentang menerima kritik gitu. Jadi ini baik dalam hal menerima kritik dari orang lain, dan untuk video ini juga lebih menekankan pada kritik yang kita berikan pada diri sendiri ya. Kemudian Miss Lina cari video YouTube tentang gimana kita nggak takut dijudge oleh orang lain ya. Dan ternyata pembicara itu bilang caranya itu kita dengan mengubah cara pikir kita sendiri, our consciousness gitu, kesadaran kita. Karena katanya kalau kita mengubah kesadaran kita, maka nanti kesadaran yang di luar akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu takut dijudge sama orang lain, takut dinilai sama orang lain, terus kamu berusahanya dengan mengubah di dalam diri kamu kayak nggak apa-apa kok orang lain menilai apapun gitu, balik lagi itu di luar kontrol aku nggak apa-apa orang lain nilai apa, karena aku sudah berusaha sebaik aku dan Allah juga tahu misalnya gitu. Kalau misalnya kamu mengurangi sifat judgmental pada diri kamu, nanti katanya di luarnya juga berubah. Ini Miss Lina juga akan coba ya. Tapi misalnya gini, Miss Lina ikut ikut kajian kemarin, Miss Lina juga nulis di blog. Jadi karena kajiannya cukup panjang, jadi kayak cukup berusaha untuk konsentrasi, dan memang itu padat ya. Dan kan ada orang yang dia tuh ibaratnya kayak sensitif gitu terhadap misalnya orang yang banyak gitu, atau suara yang berisik jadi nggak bisa fokus. Nah kebetulan di belakang Miss Lina itu ngobrol gitu. Terus ini bukan Miss Lina bicara keburukan, ini buat Miss Lina sendiri ya. Dan di dalam hati Miss Lina kayak, ya ampun aku udah jauh-jauh kesini masa nggak bisa fokus gitu kan. Karena memang cukup jauh ya Miss Lina ke masjid itu. Terus akhirnya ada yang pindah di depan Miss Lina,
terus Miss Ina pindah, tapi masih Miss Ina tuh di depan orang yang ngobrol itu. Terus ada lagi yang pindah lagi di deket senderan, agak ke belakang, ke samping kanan ya. Terus dia pindah, Miss Ina langsung ke situ, dan alhamdulillahnya lebih enak di situ, kayak lebih tenang. Terus yang di kiri sama di kanan Miss Ina tuh emang mau dengerin gitu. Nah tapi Miss Ina tuh kayak berusaha gini, oke, aku nggak mau ngejudge kamu, aku nggak mau ngejudge orang yang ke masjid ikut kajian tapi ngobrol sendiri. Aku nggak mau ngejudge kamu, kan orang punya niat masing-masing gitu ya. Aku nggak mau bilang kamu ganggu aku gitu, aku nggak mau bilang gitu ya. Dan juga jadi di belakang Misina, yang tempat pertama di belakang Misina sama di depan Misina juga itu kayak ngobrol, terus kayak asik makan gitu ya. Terus tapi Misina dalam hati gini, aku nggak mau ngejudge karena mungkin aku juga bisa melakukan hal yang sama kayak kamu gitu. Dan apa yang Misina sadari ya, kalau kita nggak ngejudge orang buruk gitu, itu kan juga bisa menjaga hati kita ya, dan nggak kesel kan. Kalau kesel kan apa kayak bisa ngerusak hati gitu. Nah terus balik lagi ya, yang tadi Misina menyadari ya, kenapa sih kok aku judgmental banget sama diri aku gitu. Dan itu yang Misina sadari, oh aku masih ada, ternyata aku cukup keras sama diri aku ya. Misalnya bikin video ini aja gitu ya, Misina ini punya kelemahan ya. Kan ada orang tuh yang rapih gitu ya, pakai jilbab tuh kayak set gitu, rapih banget. Ini kalau Misina nunggu sampai ini bener-bener sempurna, ini nggak akan jadi nih video gitu. Dan itu kan cukup judgmental ya pada diri. Atau bahkan misalnya gini, misal kayak kalau Misina tuh kadang-kadang suka pakai lipstick yang kayak warnanya merah gitu, tapi kayak kadang itu juga kayak ngerasa takut gitu dijudge gitu, ih menor banget gitu misalnya kayak gitu. Nah terus kemudian Misina coba pahami nih, kenapa ya kok aku takut sih dinilai sama orang lain gitu, takut dijudge gitu sama orang lain, kenapa? Oh ini nggak nyalain orangnya. Oh mungkin karena aku terbiasa dengan judgement itu. Memang aku terbiasa misalnya diberi penilaian seperti itu, misalnya mendapatkan perkataan dari orang lain, ih merah banget lipstiknya, atau misalnya itu jilbabnya yang rapi dong, misalnya kayak gitu ya. Jadi dari lingkungan juga bisa, sampai karena itu udah terbiasa, jadi mungkin suara-suara tersebut tuh jadi terinternalisasi di dalam diri gitu. Jadi mulai kayak ada sifat mau perfect gitu, perfeksionisme gitu. Tapi ya balik lagi, kita nggak bisa nyalahin ya, karena misalnya kita pikir misalnya orang tua atau lingkungan kita, kenapa mereka bisa kayak gitu ya, mungkin karena orang tua mereka juga begitu. Dan orang yang banyak memberikan kritikan pada orang lain itu biasanya memang dia mengkritik dirinya dengan keras gitu. Jadi balik lagi, kenapa sebaiknya kita mengurangi ya sifat judgement pada diri sendiri gitu. Karena menurut Misina, kalau dipikir-pikir kan itu kayak nggak ada manfaatnya ya, malah jadi menghalangi diri gitu. Misalnya kayak Misina tuh kok memang kayak sharing video ini gitu, atau misalnya sharing tentang agama tuh dalam hati ya insya Allah ingin nambah pahala gitu, bukan kayak mau dianggap alim atau gimana gitu. Karena Misina ya nggak apa, belum sebaik itu gitu. Kalau yang belum kenal mungkin dari luar mungkin kelihatan baik, tapi di dalam tuh banyak juga kurangnya, banyak juga dosanya gitu. Jadi
sebenarnya ya Miss Ina belajar agama Islam itu kayak supaya kuat gitu menjalani hidup ya, karena kadang tantangan hidup kan kayak banyak gitu. Dan menurut Miss Ina kayak apa yang bisa menguatkan diri ya hubungan dengan Tuhan gitu, hubungan dengan Allah ya, karena kalau kita sadar kalau kita nih jiwa inginkan, ruh inginkan itu hanya taat sama Allah kan, dan itu yang bikin hati tenang. Dan kemarin juga Ustadz Khalid Basalama dia juga bilang, misalnya ada info kajian, kenapa nggak ajak-ajak yang lain, kenapa cuman mau masuk surga sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya sharing sesuatu niat karena Allah ya semoga aja bisa jadi pahala kayak gitu. Oke, sebagai penutup, kalau misalnya kamu juga tipe orang yang sedang belajar agama gitu, juga kamu juga menyadari ya, misalnya kayak Misina kan, Misina umurnya udah hampir 40, dan Misina pernah dengar kalau orang yang umurnya sudah mau 40 tapi dia belum tergugah untuk belajar agama, itu bukan pertanda yang baik ya, karena umur 40 itu kan berarti kita sudah hampir mendekati umurnya umat Nabi ya. Umat Nabi kan katanya umurnya sampai 60 ya. Selebihnya itu bonus. Jadi misalnya juga berusaha ya, misalnya kayak kalau ada suara-suara negatif dalam diri, misalnya bilang, ih kamu sosok sharing agama, emangnya kamu udah alim, atau emangnya kamu sudah capable of doing it gitu. Ya balik lagi, tujuan Misina kan sharing gitu. Misina bukan ngajarin kok, kan Misina cuma sharing. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan tuh sepenuhnya dari Misina. Dan kalau ada suara negatif dalam diri Misina, pikiran negatif bilang, kok kamu sharing-sharing itu kamu so alim deh. Terus Misina harus coba dalam hati, Misina mau sharing sebagai upaya Bismillah mau nambah pahala gitu, dan juga membenamkan ke diri sendiri, karena misalnya kayak sharing gini ngomong itu sebenarnya memotivasi diri untuk bisa nerapin gitu. Jadi kayak nggak omong doang ya kan, katanya orang yang udah belajar, misalnya dia sudah mempelajari sesuatu ilmu gitu tapi dia nggak nerapin, itu hisapnya itu akan lebih besar dari orang yang nggak tahu gitu. Jadi ada tanggung jawabnya juga gitu. Dan semoga kan ada juga doa kita terhindar dari ilmu yang gak bermanfaat. Ilmu yang gak bermanfaat tuh ilmu yang gimana, ilmu yang cuman kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu, padahal dalam arti untuk mendapatkan ilmu itu padahal udah di perjalanan misalnya udah 2 jam pulang pergi gitu, udah makan ongkos gitu kan. Nah cara biar bermanfaat ya sharing, dan itu juga kan kalau kita catat ya itu juga katanya mengikat ilmu ya. Meski ada juga metode kajian Misina yang katanya kalau lagi dengerin itu sebenarnya sebaiknya nggak nyatet, itu ada juga, karena katanya kalau akal kita ngembang, hati kita nutup kan nyatet kegiatan akal, dan sebaliknya. Tapi balik lagi orang kan beda-beda ya, bisa kalau misalnya kadang nyatet gitu itu biar nggak ngantuk ya, dan ada catatan biar ingat. Oke, mungkin itu aja, semoga kamu juga bisa ambil manfaat. Apakah kamu tipe orang yang juga suka ngejudge diri kamu sendiri? Are you the type of person who is kind of hard on yourself, like give yourself judgment? Atau mungkin kamu juga tipe orang yang suka mendapatkan kritikan dari orang-orang sekitar? Gak apa-apa ya, kita terima, karena kita gak bisa pilih kan kita dilahirkan dari siapa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita memberikan respon kita.
Dan tapi misalnya juga belajar sih kalau misalnya lingkungan kamu terlalu kritikal ya lingkungan, dan kamu merasa nggak nyaman, kalau kamu punya pilihan untuk pindah ya itu bagus. Kayak yang Misina belajar di majelis tadi kan, misalnya kalau ada yang terasa mengganggu di belakang orang ngobrol, kita kan nggak bisa ngubah keadaan. Nah, misalnya kita bilang jangan ngobrol dong, itu kan kita juga nggak tahu tanggapan dia gimana. Kalau kita ngomong gitu, kita bisa pindah, kita bisa cari lingkungan yang baru ya. Oke, itu aja sharing Misina tentang sifat judgmental ya terhadap diri. Semoga kita sama-sama bisa mengurangi suara-suara negatif dalam diri kita. Jangan sampai kayak suara yang negatif itu menghalangi niat kita untuk berbuat kebaikan untuk Allah ya. Semoga bisa nambah pahala kita, dan nantinya kita bisa timbangan amal soleh kita tuh lebih berat dari timbangan dosa, jadi kita bisa masuk surga. Oke, thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.